Ya, kita lanjut ke bagian al-qiraah. Nah, ini ada teks bacaan yang seperti biasa di akhir bab itu biasanya kita diberikan teks untuk berlatih memahami isi teks tersebut. Jadi kita sama-sama akan menerjemahkan sama-sama ya. Di sini temanya tentang fadilatus shalah. Apa fadilah? Ya, fadilah adalah keutamaan. Keutamaan salat. Keutamaan as-shalah, salat. Nah, kita biasakan ketika membaca teks Arab, itu harokat akhirnya kita matiin, biar kelihatan lebih profesional ya. Oke, lanjut. Di paragraf pertama. As-sholatu, salat itu maksudnya, salat itu wajibatun, wajib. Nah, berarti hukumnya wajib. Untuk siapa? Allah. Nah, Allah kalau kita artikan kan bisa di atas atau atas. Nah, biar nggak kaku, nggak apa-apa. Kita artikan di aja. Kepada atau kepada. Kepada kulli muslimin. Setiap muslim. Nah, kulli setiap. Setiap muslim. Wa muslimatin. Dan muslimah. Dan muslim perempuan. Kan gitu. Wahia. Dan hal itu kita lagi ngomongin apa tadi? Ya, sholat. Dan sholat itu, gitu maksudnya. Dan sholat khamsatu awqatin. Ada 5 waktu. Oke, sudah paham sampai sini ya? Pelan-pelan kita terjemahkan bersama-sama. Fi kulli, di kulli, setiap. Nah, ini yang benar harokatnya kulli ya. Fi kulli, di setiap yaumin, setiap hari. Walailatin, dan malamnya. Setiap pagi dan malam, maksudnya tuh ya lagi hari, lagi terang dan gelapnya. Minha di antaranya, apa aja nih yang 5 waktu tadi? Di antaranya az-zuhru, ada salat zuhur. Wal asr, dan salat asar. Wal maghrib, dan salat maghrib. Wal isya, dan salat isya. Was subuh, dan salat subuh. Nah, jadi ada 5 waktu nih. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Oke, kita lanjut ke baris kedua, yaitu paragraf kedua maksudnya. Was salatu, adapun salat, dan salat itu gitu. Ibadatun, merupakan ibadah. Azimatun, yang agung. Allati, yang apa nih? Tuftahu, dibuka, diawali. Nah, diawali bitakbir, dengan takbir. Maaf, ini kecoret ya. Bitakbir, dengan takbir. Allahu Akbar, kan gitu ya, takbir. Lanjut, wa tuhtamu, dan diakhiri. Kalau wa mah kalian udah tahu semua ya, artinya dan. Bisalam, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahia, dan hal itu, nah maksudnya tentang sholat. Kenapa nih sholat nih? Wahia, dan sholat itu ahammu, penting banget, paling penting. Paling pentingnya apa? Ibadah. Nah, di antara ibadah-ibadah yang lain, sholatnya yang paling penting. Ba'da syahadatain, ba'da, setelah 2 kalimat syahadat. Nah, jadi setelah kita masuk Islam, ibadah yang paling tinggi kedudukannya adalah sholat. Setelah 2 kalimat syahadat ya. Maksudnya ketika kita masuk Islam. Qala, berkata. Siapa nih yang berkata? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Bunia, dibangun.
Bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 perkara lah. Perkara. Ala khamsin, atas 5 perkara. Apa aja yang pertama? Nah, di sini kita kasih koma biar kalian paham isi teksnya. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa anna, dan sesungguhnya, ya, dan sesungguhnya Muhammadan, Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, yang pertama yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, ini 1. Lanjut yang kedua, wa iqamis shalah. Wa iqami, dan mendirikan atau menunaikan. Dan mendirikan apa? As-shalah, salat. Oke, yang kedua. Lalu yang ketiga, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Kan zakat. Lalu yang keempat di sini teksnya wal hajj, dan pergi haji dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Oke, kita baru 2 paragraf ya. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga, yang terakhir. Walis sholati, adapun sholat itu memiliki. Nah, di sini ada li nih, biasanya dipakai buat kepemilikan. Jadi maksudnya gimana biar enak ya? Walis sholati, dan sholat itu punya. Nah, gitu aja. Fadailu azimah, kita sambung aja biar enak ya. Keutamaan yang agung. Fadail itu keutamaan. Keutamaan yang besar, yang agung. Minha, di antaranya, apa aja nih di antaranya? Keutamaan sholat. Nah, oke, kita cek bareng-bareng ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa aja sih keutamaan sholat? Nah, ini jawabannya. Tufrodu, diwajibkannya as-sholah, sholat. Mubasyaratun. Nah, mubasyaratun itu langsung ya. Langsung. Mubasyarah tuh apa ya? Terjaga langsung. Biduni wasilah, tanpa perantara. Perantaranya siapa? Al-malaikah, malaikat. Maksudnya kan kita orang muslim. Nah, dikasih kitab suci yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini berisikan perintah-perintah maupun larangan-larangan dari Allah kepada kita semua nih, melalui Nabi Muhammad SAW, yang mana turunnya itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Misalkan kita disuruh untuk puasa dan lain sebagainya. Tapi sholat ini beda. Nah, kewajiban sholat ini ternyata tanpa perantara malaikat Jibril, langsung dari Allah ke Nabi Muhammad. Nah, ini maksudnya tufrodus sholah mubasyaratun biduni wasilatil malaikah. Oke, itu yang pertama. Lalu fadhail azimah yang berikutnya, keutamaan sholat yang berikutnya. Wa tukaffiruz dzunub, dan penggugur dosa, gitu aja. Penggugur zunuba, dosa. Nah, sholat itu penggugur dosa, penghapus dosa, wasaiat, dan kesalahan-kesalahan. Oke, itu dua ya, baru 2 poin. Lanjut. Wa tawzigul a'mal 'alal awqat. Wa tawzi'ul a'mal, dan berkontribusi aktivitas. Alal awqat, pada waktunya. Nah, lalu wa tu'allimuna, dan mengajarkan kami, ya, mengajarkan kita an-nizam. Nizam itu
disiplin atau terorganisir gitu ya. Jadi kalau waktunya sholat gitu. Lanjut poin yang berikutnya. Watu risul itminani fil qalbi. Watu risu dan mewariskan. Dan mewarisi itminan yaitu ketenangan. Ketenangan fil qalb di hati. Ya, kalau orang sholat insya Allah nanti muncul rasa tenang tuh di dalam hatinya. Kenapa bisa tenang? Ya karena dia merasa dekat dengan Tuhannya. Lanjut, watu lazimu dan melazimkan. Apa ya? Melazimkan itu membiasakan ya. Dan melazimkan dan membiasakan apa? An-nazafah yaitu kebersihan. Nah, karena salah satu syaratnya sholat yaitu kita harus bersih alias suci. Makanya diajarkan Nabi untuk berwudu. Dan disambung lagi nih, watuzhibu dan menghilangkan apa? Al-khotoya, kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan. Kejelekan. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? As-salawatul khamsu, salat yang 5 ya. Salat yang 5 waktu ini maksudnya. Wal jumu'ah dan salat Jumat. Nah, jadi salat Jumat itu sebenarnya kewajibannya berbarengan dengan kewajiban salat 5 waktu. Dan Jumat. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan sih salat Jumat itu diwajibin? Nah, sebenarnya itu sepaket ketika Allah mewajibkan kita salat 5 waktu. Nah, kata Nabi, salat yang 5 waktu ini dan salat Jumat ini ilal jumu'ah, ke Jumat yang berikutnya. Ke Jumat yang berikutnya itu apa? Sebagai kafaratun, sebagai kafarah. Tadi apa kafarah apa? Kafarah itu penebus atau pelebur. Pelebur apa? Ya, pelebur dosa-dosa kita. Pelebur konteksnya di sini dosa-dosa ya, kesalahan-kesalahan kita. Bagi siapa? Nah, 5 bainahunna untuk orang bainahunna di antara satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, maksudnya gitu. Di antara 2 Jumat, gitu aja ya. Di antara 2 Jumat. Jadi dia sholat terus nih, sholat 5 waktu, sholat Jumat. Antara Jumat 1 dengan Jumat yang berikutnya dia sholat terus. Kata Nabi itu sebagai bentuk kafarat, sebagai bentuk pelubur dosa-dosa dia bagi orang yang mengerjakan 2 Jumat ini. Kalau apa? Iza, apabila ijtanabatil kabair, dia menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, ini adalah teks tentang fadilatus shalah. Ya, silahkan kalian artikan sendiri, belajar menerjemahkan, belajar memahami isi daripada konten tentang fadilatus shalah ini.